semakin rutin beryoga ternyata pose itu bukan goals-nya yang utama, tapi adalah bagaimana melawan rasa malas, bagaimana mendisiplinkan diri untuk olahraga, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain untuk hidup sehat. Dari rutinitas sederhana, yoga perlahan jadi panggilan. Bukan cuma tentang postur, tapi tentang bagaimana ia membantu orang lain menemukan versi terbaik dari dirinya. Oke, aku Saras, aku adalah instruktur yoga, spesifiknya di Ashtanga Yoga. Mulai yoga itu sekitar tahun 2022, waktu itu masih pas COVID kan, baru kelar-kelar COVID. Jadi cari olahraga yang aman sebenarnya, karena kalau ke gym kan suasananya masih kurang kondusif, jadi akhirnya cari ke tempat yang juga deket, akhirnya yoga. Nah dari situ akhirnya terusan. Baru 1 tahun dari tahun 2024 lalu. Olahraga tuh emang lebih bagus dimulai dari muda, tapi nggak menutup kemungkinan di usia seperti sekarang juga boleh beryoga, terutama beryoga kan lebih aman untuk semua usia kan, mulai dari muda sampai ke yang sudah usianya lebih lanjut masih oke. Kalau mau ngajar sih memang harus ngambil ini dulu kan, sertifikasi kan, nggak bisa setiap orang ngajar. Kalau pertanyaannya apakah hanya anak muda yang bisa mengajar? Enggak, semua orang bisa. Yang penting dia punya kemauan dan punya kemampuan untuk mengajar. Oke, kebanyakan orang tuh mikir yoga itu wah pasti orang-orang yang bisa pose advance seperti headstand, bisa backbend, atau ada yang naruh kaki di atas di belakang punggung. Kayaknya hanya sekedar itu. Padahal sebenarnya yoga itu tuh kalau kita lebih lihat ke dalam, itu bisa menyembuhkan penyakit fisik maupun penyakit batin. Karena kita belajar untuk bernapas, kita sadari napasnya, dan dari situ kita akan belajar lebih tenang, dan dengan kita tenang, kita menghadapi masalah tuh nggak cepat reaktif. Nah dari situ kan kalau kita tenang dan nggak reaktif kan otomatis ke dalam diri akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Jadi trauma-trauma masa lalu, trauma batin itu akan lebih mudah diatasi. Oke, dulu waktu pertama ngajar itu aku inget itu benar-benar nggak pede sampai harus bawa kebetan. Jadi kita ngajar tuh baca gitu loh. Padahal sebenarnya tuh nggak sesusah itu karena mereka tuh sebenarnya juga nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti dan datang emang untuk belajar. Nah jadi lama-lama setelah melawan rasa takut itu, rasa takut untuk ketemu orang banyak, ternyata nggak sesusah itu. Kita awalnya waktu yoga itu aku tuh challenge-nya, wah gimana caranya supaya bisa pose ini, pose itu gitu yang susah. Kayak bakasana atau headstand, kita tuh lebih ke pose. Tapi semakin kesini, semakin rutin beryoga, ternyata pose itu bukan goals-nya yang utama. Tapi adalah bagaimana melawan rasa malas, bagaimana mendisiplinkan diri untuk olahraga, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain untuk hidup sehat. Itu sebenarnya yang tujuan utama. Pose yang sulit itu akan didapatkan pada saat kita latihannya rutin. Yang terpenting adalah bagaimana kita men-challenge diri kita melawan rasa malas itu untuk olahraga. Aku punya Instagram yang khusus untuk yoga, tapi di sini aku ngerasa karena aku walaupun cuma sesekali posting, aku lihat memang studio yoga tuh lebih percaya, yang terutama yang meng-hire aku tuh percaya bahwa oh iya dia tuh ternyata bener loh, dia tuh guru yoga loh, dia tuh bisa kok ngajar gitu. Dan di situ aku juga lebih rutin posting di story, di IG story. Jadi di situ mereka bisa lihat, oh oke, dia tuh benar, dia baru habis ngajar. Dan itu akhirnya mereka trust dan mau
meng-hire aku untuk menjadi guru yoga di studio mereka. Oh ada, memang jadi kalau ditanya soal pertemanan khusus yogi-yogi, ada. Tapi kan memang ada kan komunitas yang khusus untuk guru atau komunitas yoga yang memang untuk memfasilitasi guru-guru yang baru, itu kebetulan aku nggak ikut. Jadi biasanya tuh kalau komunitas yoga itu tuh yang komunitas, terutama yang komunitas untuk guru-guru yang baru selesai bersertifikasi dan mau cari jobnya kan untuk ngajar, itu mereka ikut satu komunitas yang nanti mereka yang cariin, oh di sini ada nih gitu, mau ngajar di sini gitu. Jadi mereka yang mensponsori. Mulai dulu aja, langsung aja datang, nggak usah banyak nggak usah mikir, aduh aku nggak bisa, aku nggak pede nih, aku nggak bisa gerakan ini, ntar aku paling nggak ngerti gitu. Sebenarnya nggak perlu, yang penting niat. Di situ kamu mau sehat, dan situ kamu akan ketemu teman-teman yang akan support. Walaupun kamu sendiri juga pasti kamu akan termotivasi karena ngelihat sekeliling kan, mereka kan orang-orang yang sehat kan, pasti akan termotivasi juga kita untuk hidup sehat. Terima kasih, aku Saras. Ayo kita hidup sehat.